warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat dan sukses selalu buat anggota PAP3I seluruh Jawa Timur. Salam sehat, selamat dan sukses selalu buat anggota komunitas terapi Banyu Urip Indonesia. Begini kawan-kawan, ada yang bertanya, apa sih manfaat daripada Usada Pamungkas? Ya, Usada Pamungkas. Ini yang sudah saya pegang ya. Usada Pamungkas yang saya pegang ini. Ya. Manfaat daripada Usada Pamungkas yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah untuk imunitas tubuh. Apa tuh yang dimaksud untuk imunitas tubuh? Ketika tubuh merasa mager, malas gerak, lemas, lemah, pucat, pasih, lunglai, tak berdaya, loyo, ya, maka yang paling cocok minum air Usada Pamungkas 1 cangkir pagi hari, 1 cangkir siang hari, 1 cangkir sore hari, 1 cangkir malam hari. Kalau memang dirasa kurang, boleh lebih dari 1 cangkir. Ya, insya Allah nanti yang mager, lemah, lemas, loyo, pucat, pasih, lunglai, tak berdaya akan segar kembali. Itu yang pertama untuk imunitas tubuh. Yang kedua, air Usada Pamungkas ini cocok sekali untuk penyakit lever atau yang disebut penyakit kuning. Minum aja 1 gelas besar, diminum, insya Allah dalam waktu 2 jam penyakit kuning akan pudar, badan menjadi segar memerah. Dan detoksifikasinya nanti lewat pipis atau BAB, pipis keruh, BAB berwarna kehitaman. Itu detoksifikasinya setelah minum Usada Pamungkas bagi penderita penyakit lever atau hepatitis A atau hepatitis B. Itu yang kedua ya. Siap. Nah, yang ketiga, diingat-ingat Pak No, takut lupa saya yang ketiga. Yang ketiga cocok sekali untuk penderita penyakit diabetes. Penderita penyakit diabetes, dulu Pak Sugiono ini pernah ada pasien ya. Siap. Diabetesnya mencapai 750 ya. Siap. Sama Pak No dikasih berapa? 1 galon. 1 galon. Terus berapa minggu kemudian atau berapa hari kemudian gulanya menjadi normal. Normal. Sampai sekarang normal. Positif normal. Normal ya. Nah, ini sudah ada testimoninya Pak Sugiono ini. Setiap ketemu dengan pasien, kata Pak Sugiono, dibiasakan dikasih Usada Pamungkas yang 1 galon isi 19 liter gitu ya. Siap. Ya, berarti cocok sekali untuk diabetes. Itu yang ketiga ya. Siap. Yang keempat, cocok sekali untuk segala macam kanker. Kanker kista, kanker miom, kanker serviks, kanker rahim, kanker otak, kanker darah, kanker apa aja, cocok sekali pakai air Usada Pamungkas. Itu yang keempat ya. Keempat. Yang kelima, cocok sekali buat penyakit stroke. Pak Sugiono juga setiap ketemu orang penderita stroke selalu dikasih 1 galon besar yang 19 liter gitu ya. Siap. Juga sembuh total ya. Sembuh total. Ah gitu. Itu yang kelima ya. Yang keenam, cocok sekali untuk penderita kolesterol.
Biasakan minum satu cangkir pagi, satu cangkir siang, satu cangkir sore, satu cangkir malam. Insya Allah kolesterolnya akan normal kembali. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, untuk penderita asam urat. Penderita asam urat juga cocok sekali pakai Usada Pamungkas. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, cocok sekali untuk penderita sakit emah atau asam lambung. Emah dan asam lambung cocok juga pakai Usada Pamungkas, ya. Itu ke-8. Ke-9, untuk penderita apa? Obesitas, kelebihan berat badan. Bila mana rutin minum satu cangkir pagi, siang, sore, malam, insya Allah biasanya yang terjadi akan mencret, itu nanti sampai perutnya lembut, kempes. Jadi berat badan akan berkurang. Itu yang ke-9 ya. 9. Selanjutnya, orang yang susah BAB. Yang ke-10, susah BAB. Susah BAB atau susah berak atau susah buang air besar. Cocok sekali juga pakai Usada Pamungkas 10. 11 cocok untuk gangren. Mungkin luka diabetes yang hitam-hitam kering itu direndam dengan air Usada Pamungkas. Gangrennya biasanya lepas. Daging yang biasanya busuk, menghitam, berubah menjadi memerah dagingnya setelah direndam dengan air Usada Pamungkas. Jadi untuk penderita diabetes, selain untuk diminum pagi, siang, sore, malam, juga untuk merendam. Itu 11. 12 cocok sekali untuk penyumbatan pembuluh darah. Itu penyumbatan pembuluh darah, cocok. Minumnya pagi, siang, sore, malam juga. Satu cangkir. Selanjutnya untuk mata minus bisa minum ini. Untuk mata minus diminum, bukan ditetes, diminum. Untuk netes dikit-dikit juga boleh. Mata minus, mata plus, serta buta warna parsial. Ya, itu manfaat daripada air Usada Pamungkas. Yang paling sangat menonjol manfaat daripada Usada Pamungkas ini adalah untuk imunitas tubuh. Ketika kita menghadapi pasien kondisinya lemah, lemas, letoy, loyo, malas gerak, tidak bisa miring, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, ya, kasih minum air Usada Pamungkas. Ramuan banyu urip ini manfaatnya banyak, ya, manfaatnya banyak. Jika diurut dari kepala, ya, diurut dari kepala, manfaat terapi banyu urip ini, jika rutin dioleskan di ubun-ubun, oleskan di otak kecil, oleskan di telinga kanan kiri, oleskan di leher kanan kiri, manfaatnya yang pertama untuk memulihkan darah tinggi, migrain, vertigo, GERD, kanker otak, tumor otak, ya, pusing berkepanjangan, ya. Itu manfaat daripada mengoleskan di kepala. Jika banyu urip diminumkan ditaruh di bawah lidah, ya, banyu urip jika ditaruh di bawah lidah, manfaatnya dapat memulihkan orang yang sakit gigi. Jadi kalau sakit gigi misalnya sebelah kiri, kasih ramuan itu di sebelah kiri 1 sendok, didiamkan selama 25 menit, maka sakit gigi tersebut akan segera sembuh, segera pulih. Ya. Jika ramuan ditaruh di kapas, kapas digulung seperti gulungan rokok, dibasahi dengan ramuan banyu urip, dimasukkan ke hidung yang lagi kena polip atau sinusitis, maka ramuan banyu urip ini dapat
memulihkan atau menyembuhkan polip dan sinusitis. Jika ramuan banyu urip ini diminum cukup 1 sendok aja, maka ramuan banyu urip ini bermanfaat, dapat menyerap, meresap, melarutkan, bahkan mengeluarkan, mendetoksifikasi cairan kotoran penyakit, kanker kista, kanker miom, kanker serviks, keputihan, kanker rahim, penebalan dinding rahim, kanker ovarium, ya, mungkin batu empedu, batu ginjal, kencing batu, ya, prostat, ambeien, itu biasanya pulih dan sembuh dengan cara diminum tadi. Cukup 1 sendok pagi sebelum sarapan pagi, 1 sendok sore sebelum makan sore. Itu kawan-kawan. Selanjutnya, jika ramuan banyu urip ini dioleskan di dada, susu kiri dan susu kanan, dapat memulihkan atau menyembuhkan sakit sesak napas, asma, bronkitis kronis, sakit jantung. Itu dapat pulih dan sembuh. Rutin dioleskan, setelah dioleskan ditutup dengan plastik agar supaya ramuan yang dioleskan ke dada ini tidak terserap oleh baju. Itu kawan-kawan. Selanjutnya, jika ramuan ini rutin dioleskan di perut, kemudian setelah dioleskan ditutup dengan plastik, maka manfaatnya dapat memulihkan atau menyembuhkan emah, asam lambung, limpa, kista, miom, serviks, keputihan, kanker rahim, penebalan dinding rahim, kanker ovarium, tumor, ya, perut buncit, ya, perut keras, ya, perut banyak lipomanya, perut banyak varisesnya, itu biasanya pulih dan sembuh. Asal rutin pagi dan sore dioleskan. Jika ramuan banyu urip ini rutin dioleskan pagi dan sore di punggung, setelah dioles merata tutup dengan plastik, maka ramuan banyu urip ini bermanfaat, dapat menyembuhkan sakit jantung yang tembus ke belakang, sakit di punggung, ya, nyeri, sakit, kebas, oles di belakang. Selanjutnya, jika ramuan banyu urip ini kawan-kawan rutin dioleskan di pinggang dioleskan merata, rutin ya, pagi dan sore dioleskan, terus sesudah dioles ditutup dengan plastik agar supaya ramuan tersebut tidak terserap oleh kain baju atau kain kaos. Maka manfaatnya dapat memulihkan atau menyembuhkan saraf kejepit, sakit pinggang, batu ginjal, ya, itu insya Allah cepat pulih dan cepat sembuh. Jika ramuan banyu urip rutin dioleskan di ketiak, biasanya kalau anak kecil yang mungkin masih TK, bayi balita yang sering terjadi panas tinggi, oleskan aja di ketiak kanan dan kiri. Oleskan ketiak kanan kiri, ubun-ubun, insya Allah paling menunggu 5 menit atau 10 menit, maka panas tinggi akan segera turun. Ya. Selanjutnya, jika ramuan banyu urip rutin dioleskan di ambeien, tapi kalau ambeiennya berat, parah, ambil kapas kira-kira berukuran 3,5 cm, 3 kali 3,5 cm, dibasahi dengan ramuan banyu urip, kemudian ditempelkan di ambeiennya pagi dan malam, insya Allah ambeiennya akan pulih atau sembuh. Jika ramuan banyu urip rutin dioleskan di kantong kemih, mungkin yang sulit pipis, sulit buang air kecil, ya, atau sulit ngentut, rutin aja dioleskan di kantong kemih sampai ke perut ini. Insya Allah yang sulit buang air kecil akan lancar kembali. Yang sulit ngentut akan cepat segera keluar kentutnya. Gitu ya.
Selanjutnya, jika ramuan Banyu Urip rutin dioleskan di lutut, mungkin bagi yang punya penderita sakit lutut, osteoporosis, pengapuran, sakit lutut, nyeri, rutin aja dioleskan di lutut. Jika rutin dioleskan di lutut kanan dan kiri, kemudian dibungkus dengan plastik, insya Allah pulih dan sembuh. Selanjutnya di bawah, jika mungkin rutin dioleskan di kaki, yang kaki nyeri, bengkak, kebas, kesemutan, rutin aja dioles. Setelah rutin dioles, setelah dioles nanti tutup dengan plastik, kemudian pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki supaya plastiknya tidak lepas. Insya Allah dapat memulihkan, menyembuhkan sakit, nyeri, kebas pada kaki. Ya. Terus selanjutnya, ramuan Banyu Urip juga ini bisa dioleskan pada penderita sakit gatal-gatal sekujur tubuh. Bila mana sekujur tubuh ini gatal-gatal, oleskan semuanya dengan Banyu Urip, kemudian ditutup dengan plastik. Insya Allah dalam waktu 3-7 hari, gatal-gatal itu akan mengelupas, akan rontok, akan halus, akan pulih, dan akan sembuh. Gitu ya. Selanjutnya, bagi penderita sesak napas, asma, bronkitis kronis, rutin saja minum 1 sendok teh, 1 sendok bayi, pagi, sore, dan malam. Ya, insya Allah juga akan pulih. Termasuk bagi penderita yang sering batuk terus, minum aja 1 sendok teh pagi, siang, sore, malam. Insya Allah batuknya juga akan pulih. Ya, apalagi kira-kira Pak Nu? Tidak ada, sudah sampai. Ya. Termasuk Banyu Urip ini bermanfaat bagi penderita diabetes, ya, ginjal, jantung, liver, batu ginjal, batu empedu, kencing batu, prostat, limpa, ya, stroke, ya, semuanya dapat diatasi atau dipulihkan dengan ramuan Banyu Urip ini. Ya, apalagi kira-kira yang saya lupa? Mungkin bagi teman-teman yang suka olahraga, baik badminton, tenis, ya, sepak bola, sebelum main, tolong dibiasakan dioleskan di lutut atau pergelangan kaki, rutin dioleskan untuk menghindari cedera. Bila mana cedera tidak terlalu parah karena sudah dioleskan, gitu ya. Siap. Ya, untuk cedera olahraga cocok sekali memakai ramuan Banyu Urip. Manfaat madu Banyu Urip ini, 1, cocok sekali dan sangat cocok buat penderita emah, asam lambung, migrain, vertigo, GERD, sesak napas, asma, bronkitis kronis, atau dada panas. Mungkin dada sering merasakan panas, cocok mengkonsumsi 1 sendok pagi, 1 sendok sore madu Banyu Urip. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat cocok bagi penderita tulang dan sendi. Tulang dan sendi, mungkin tulang tuh sering nyeri, ngetok-ngetok, lutut sering sakit, mungkin pengapuran, osteoporosis, ya, lutut sakit, lutut nyeri, sakit pinggang, ya, sakit kaki, sangat cocok pakai madu Banyu Urip.
Cukup minum 1 sendok pagi juga 1 sendok sore. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin yang sangat ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan. Yang ketiga itu sangat cocok bagi penderita impotensi. Ya benar ya Mas, impoten. Pakai si enggak? Sama ya? Ya, bagi penderita impoten. Ya, senjatanya mati, tongkatnya mati, kerisnya mati, pusakanya letoy, benderanya turun, ularnya melungkar terus. Nah, ini biasanya yang sakit diabetes biasanya, ya kan? Siap. Penderita sakit diabetes cenderung senjatanya itu tidak hidup alias mati, ya. Maka sangat cocok jika rutin minum 1 sendok pagi, 1 sendok sore. Insya Allah yang punya sakit diabetes atau gula atau impoten atau senjatanya mati, insya Allah dapat pulih dan dapat sembuh dan dapat bangkit kembali. Ya, kalau Pak Sugiono ini katanya kalau waktu minum berjarak 2 menit bangkit hidup. Siap. Ini Pak Sugiono. Kalau saya 5 menit, Pak Sugiono 2 menit, saya 5 menit. Cuma kalau saya karena pekerja berat, pekerja keras, pemikir berat juga, banyak mikir karena banyak pekerjaan, saya rutin minumnya 1 sendok pagi, 1 sendok siang, 1 sendok sore, 1 sendok malam. Kalau saya pribadi. Kalau Pak Sugiono? Sama. Sama. Pak Sugiono juga 4 kali 1 hari. Minum 1 sendok pagi, 1 sendok siang, 1 sendok sore, 1 sendok malam. Apa manfaatnya kalau minum 4 kali? Manfaatnya kita kondisi tetap fit, tetap fresh, ya, tetap kuat, tetap segar, ya, itu yang terjadi. Dan saya buktikan kawan-kawan, saya tiap hari nge-gym. Saya uji coba, kalau tidak minum ini, angkatan biasanya saya 75 kilo, begitu minum ini, bisa sampai 100 kilo, bisa ngangkat. Jadi ini cenderung kepada juga menambah tenaga. Siap. Ya kan? Menambah tenaga kawan-kawan. Jadi mungkin tukang yang bekerja rumah, ya, tukang panggul, tukang rumah, atau pekerja berat, silakan aja rutin. 1 sendok pagi, 1 sendok sore, 1 sendok siang, 1 sendok malam gitu ya. Siap. Nah gitu. Selanjutnya ini juga cocok bagi penderita gatal-gatal. Cocok juga. Penderita gatal-gatal kalau rutin minum ini juga gatal-gatalnya dikit demi sedikit akan mengering, ya. Cuma yang paling menonjol kawan-kawan, yang paling menonjol dan sangat menonjol, madu banyu urip ini, kalau menurut saya yang paling menonjol untuk vitalitas, untuk kejantanan, untuk tenaga batin, ya, untuk kelelakian, ya, memang khusus untuk tongkat, keris, terong, rudal atau nuklir kita nih, nuklirnya, ya. Jadi tidak lemas lagi nuklirnya di bawah, akan bangkit terus. Setiap menit, setiap jam, setiap saat akan bangkit, ya. Jadi madu ini bisa untuk menumbuhkan gairah, ya, bagi rekan-rekan, teman-teman, alumni yang sudah loyo, letoy, sudah tidak punya nafsu, tidak punya gairah, rutin aja
minum madu banyu urip 1 sendok pagi, 1 sendok siang, 1 sendok sore, 1 sendok malam. Insya Allah 100% masalah tersebut dapat pulih, dapat sembuh, dan dapat diatasi. Oke, manfaat lain, dapat menyegarkan kulit kawan-kawan. Kulit-kulit yang keriput, kalau rutin minum madu banyu urip akan segar kawan-kawan. Ya. Apakah anak kecil ini boleh minum ini? Boleh. Cukup 1 sendok teh. Ya, cukup 1 sendok teh. Air kumkum pamungkas ini manfaat yang pertama bisa untuk merendam luka busuk, luka berbau, luka bernanah, luka berbelatung, ada belatungnya, ulat. Nah, terutama untuk penyakit gula atau diabetes. Jadi bila mana ada luka di kaki, busuk, bernanah, berbau, boleh direndam dengan air kumkum pamungkas. Perendamannya nanti di atasnya luka. Berapa lama direndam? 2 jam atau 2 jam setengah. Setelah direndam nanti maka terjadi pelarutan, keruh airnya, larut nanah, larut darah kotor. Ya, jadi manfaat daripada merendam luka yang berbau, bernanah, berbelatung. Manfaat pertama dapat menghilangkan bau, bau tidak sedap, bau menyengat. Kedua dapat melarutkan nanah. Ketiga dapat melarutkan darah kotor. Keempat dapat membunuh kuman dan bakteri. Kelima dapat melepas gangren, menghancurkan gangren. Ya, itu manfaat daripada air kumkum pamungkas. Yang kedua, bisa untuk gatal-gatal. Gatal-gatal di seluruh tubuh, di sini kan? Gatal-gatal di seluruh tubuh, bisa air ini nanti dipindahkan ke botol spray, kemudian disemprotkan ke seluruh badan, maka dapat memulihkan atau menyembuhkan gatal-gatal di sekujur tubuh. Ya, gatal-gatal bisa, untuk flek hitam juga bisa disemprotkan. Untuk jerawat bisa, mungkin ada jerawat, pindahkan air ini ke botol spray, semprotkan ke wajah yang ada jerawat, insya Allah jerawatnya akan kempes, akan hilang, akan sirna, gitu ya. Selanjutnya untuk penyakit eksim, baik eksim basah atau eksim kering. Kalau eksim basah mungkin di kaki, rendam aja biar bagus hasilnya. Selanjutnya untuk alergi juga bisa. Pindahkan ke botol spray, semprotkan ke alerginya. Selanjutnya untuk penyakit infeksi, bila mana ada luka infeksi, semprotkan dengan air kumkum, insya Allah juga sembuh. Untuk panu juga bisa, ya. Panu disemprotkan juga bisa pulih dan sembuh, ya. Itu aja mungkin manfaat daripada air kumkum pamungkas. Kalau saya sering untuk digunakan bagi penderita penyakit diabetes, ya, sering ya. Luka busuk, luka bernanah, luka berbau, luka berbelatung. Jadi manfaat daripada air kumkum pamungkas ini dapat menghilangkan bau tidak sedap, melarutkan nanah, melarutkan darah kotor, membunuh kuman bakteri, membersihkan luka, menghancurkan gangren. Itu manfaat yang paling luar biasa. Yang lain-lain bisa untuk jerawat, panu, infeksi, flek, hitam-hitam di wajah atau di kulit. Itu aja kawan-kawan seputaran manfaat daripada air kumkum pamungkas. Jamu seduhan dari banyu urip, manfaatnya yang paling pertama dan utama adalah untuk penyakit stroke, gitu ya. Stroke mungkin susah gerak, susah berjalan,
mungkin kaki bengkak, tangan bengkak, sangat cocok pakai seduhan banyu urip. Cuma seduhan banyu urip ini dalam satu saset minumnya cukup 1 hari 2 kali ya, pagi sama sore. Dan minumnya sesudah makan. Ya, minumnya sesudah makan khusus seduhan, gitu ya. Cocok untuk penyakit stroke, asam urat, kaki bengkak, lutut bengkak, kaki bengkak, ya, susah bergerak, susah berjalan, mungkin sholat susah, duduk susah, cocok pakai seduhan banyu urip. Syukur-syukur seduhan ini dicampur dengan madu banyu urip, gitu ya. Jadi masukkan 1 saset seduhan ini ke cangkir, kasih air panas setengah cangkir aja, kasih madu banyu urip 1 sendok. Itu sangat luar biasa. Jadi untuk yang sering sakit pinggang, sering sakit lutut, sering sakit bahu, sering sakit sikut, sering sakit tangan, sering sakit kaki, sangat cocok minum seduhan banyu urip. Ya, sakit gigi juga cocok. Ya, sakit gigi juga cocok pakai seduhan banyu urip. Ini semprotan wajah ya. Nah, jadi manfaatnya bagaimana? Manfaatnya pertama, kawan-kawan, 1, ini sangat cocok apabila ada yang punya jerawat. Punya jerawat, disemprot ini, insya Allah dalam waktu 2 atau 3 hari jerawatnya kempes, gitu ya. Siap. Sudah banyak bukti ya. Banyak bukti. Karena ini yang jalan, yang aktif Pak Sugiono tentang semprotan ini. Jadi untuk jerawat cocok. Kedua untuk komedo. Ketiga untuk plek hitam-hitam ya. Siap. Ya. Keempat untuk mungkin wajah berminyak. Ya, keempat berminyak. Apa lagi? Untuk ini gatal-gatal, kelima. Gatal-gatal bisa semprotkan, kelima gatal-gatal. Keenam mungkin kalau ada tergores, mungkin paku, mungkin apa bisa juga. Artinya luka infeksi kecil ya, bukan infeksi yang berat. Infeksi ringan bisa disemprot ini. Ya. Selanjutnya mungkin untuk pano ya, pano bisa ya. Jadi ini lebih kepada membersihkan wajah, menyegarkan kulit. Jadi kepada kaum hawa, kaum wanita, sesudah mandi, udah handuan bersih, sebelum pakai bedak, silakan semprot ini dulu ya. Siap. Semprot ini dulu sebelum bedakan. Setelah disemprot ini nunggu kering, baru pakai bedak. Insya Allah wajahnya menjadi, kalau kata Pak Sugiono apa? Glowing. Glowing. Oh, glowing. Kata Pak Sugiono glowing, wajahnya jadi bagus, glowing. Itu kalau Pak Sugiono ini 1 hari kurang lebih menghabiskan 100 botolan ya, habis ya. Habis. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari Pak Sugiono 100 botol habis. Ini Pak Sugiono nih. Ya. Silakan kawan-kawan dimanapun berada, seluruh DPC Jawa Timur boleh tukar pikiran, tukar pendapat, konsultasi sama Pak Sugiono tentang seputaran semprotan wajah ini. Gitu Pak Sugiono ya? Siap, siap. Itu aja manfaatnya yang saya sebut tadi. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Salam sehat. Selamat dan sukses selalu buat DPC seluruh Kabupaten Sumeneb, buat komunitas terapi banyu urip dunia, buat teman-teman Hatra. Ya.
Terima kasih, matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.